Kalau lu punya duit 200 jutaan dan lu pengen datang ke Gias 2026 buat beli mobil, Pilih mana, Wuling Aira EV atau Atowan? Sini gua kasih tahu, makanya tonton videonya sampai habis. nah kalau di Wuling Aira EV sih tampilannya dia lebih dinamis ya. Dia bentuknya lebih banyak membulat-membulat kayak lampunya begini ya kan. Terus chargernya di depan dan udah bisa CCS 2 juga. Kita lihat sampingnya deh. Nah kalau di samping dia sekarang udah 4 pintu nih, nggak kayak REV yang masih 2 pintu. Jadi masuk ke baris belakang itu lebih gampang. Ditambah lagi dia pakai ban dengan pelek itu di 13 inci dan peleknya unik banget, dia punya dop bentuknya kayak clover begitu. Sekarang lihat belakangnya yuk. Nah kalau di belakangnya dia desainnya tuh masih mirip dengan wajah depannya. Jadi lampunya bulat begini dan dia ada garis buat lampu sen yang nyambung sama garnish dari kiri sampai kanan begini. Terus pintunya juga kecil, di atas itu ada sedikit kayak spoiler kecil banget dan ada bagasi yang juga cukup kecil sih di dalamnya. Kita lihat dalamnya deh yuk. Nah kalau di depannya ini posisi gue kayak orang tadi sih, jadi harusnya gue kalau di belakang sempitnya sama. Jadi kalau lo lihat masih cukup lega sih depan ini karena posisi setirnya juga cukup dekat ya ke pengendara dan ini nggak bisa diatur setirnya. Jadi udah fix kayak begini. Ada layar kecil di sini, tapi kalau Wuling bilang cluster instrumennya itu lebih gede sedikit dibandingin REV. Kalau di head unitnya dia juga sama, lebih gede sedikit dari REV. Sisanya tuh cukup mirip ya. Paling kalau soal transmisinya sekarang dia di sini nih. Ya kan, kalau mobil biasa kan sini wiper ya. Ini jadi transmisi di sini dan udah nggak ada putar-putaran transmisi di sini di konsol tengah. Jadi konsol tengah itu benar-benar dimanfaatkan buat penyimpanan barang gitu. Ada 2 cup holder atas bawah dan di belakangnya tuh bisa naruh benda-benda kecil lainnya gitu ya. Terus desainnya dia juga sama nih, membulat begini. Kisi-kisi AC-nya juga agak-agak lonjong-lonjong begini. Hazardnya masih di atas, joknya masih pocong dan semuanya diatur secara mekanis nih. Kalau masuk ke belakangnya rasanya sih emang ya lebih lega sih dari REV, tapi kalau buat gue 170 cm bisa lu lihat ini agak mentok sih, tergantung pengemudi di depan juga. Tapi semuanya masih cukup memadai lah buat dipakai 2 orang di baris belakang begini. Nah tadi kan kakinya, kalau headroomnya sih masih agak lopong ya, bisa sampai 5 jari lah di headroomnya. Nah si Aira EV ini punya motor listrik itu berkekuatan 30 kW yang menggerakkan roda belakang. Nah motor listrik itu bisa lari sampai sekitar 100 km per jam lah, jadi dia masih mirip sama si REV. Nah motor listriknya itu didukung sama baterai, jadi ada 2 tipe baterai yang dijual Wuling ke Aira EV ini. Yang short range itu di 16,2 kWh, yang long range itu di 25,1 kWh. Kalau short range dia cuma bisa jarak sampai 200 km, sementara kalau yang long range bisa sampai 300 km. Nah harganya nih yang paling menarik, karena si Aira EV ini ditawarkan paling murah itu yang short range itu di 155 juta. Sementara kalau yang jarak jauhnya atau yang long range itu dijual sebesar 175 juta buat on road Jakarta. Oke itu soal Aira EV ya udah semua ya. Sekarang kita ke BWD Atowan gitu. Nah lanjut nih di Atowan nih. Ini sebenarnya mobil listriknya sebenarnya udah lama ya launching di Indonesia. Tepatnya itu di, gue lupa lagi, Gias juga kalau nggak salah tahun lalu deh. Gias 2025, tapi ini masih jadi hot item banget. Kenapa? Karena si Atowan ini jadi kayak pelopor ya mobil listrik di bawah 200 jutaan. Walaupun sekarang harganya udah naik sih. Nah, buat desain si Atowan ini sebenarnya tampilannya tuh lebih apa ya? Bisa dibilang lebih garang lah, lebih sporty gitu ya, lebih agresif dibandingin Wuling Aira EV. Bisa dilihat di sini lampunya LED-nya itu dia garis-garis tegas-tegas. Ada proyektor juga, dan mikanya juga bentukannya tuh tajam-tajam. Bodinya juga tajam-tajam nih, bisa lo lihat. Sekarang kita lihat sampingnya yuk. Nah
kalau di samping dia tuh punya tarikan garis yang lebih runcing lagi ya, karena kalau lihat dari depan gini dia naik ke atas sampai ke bagian spoilernya itu dari samping kelihatan tuh kayak runcing gitu. Terus lo lihat di sini dia pakai pelek yang singleton, terus diameternya juga lebih gede ini di sini. Jadi dia pakai ukuran 16 inci. Jadi emang kelihatan lebih proper lah ya buat sebuah mobil yang bisa lo pakai kemana-mana gitu. Lihat belakangnya deh. Nah ini yang gue bilang tadi, spoiler tuh bener-bener tajam banget, panjang banget nih dari kacanya aja tuh masih jauh gitu ke ujung spoilernya. Dan kalau lo lihat bodi belakangnya tuh ketekuk-ketekuk lagi, ini nekuk lagi, terus kesini nekuk lagi gitu. Jadi kayak ngasih kesan berotot gitu ya di bagian belakang. Lampu remnya dia nyambung nih dari kiri sampai kanan. Kalau kita buka nih, nah ini bagasinya juga lebih gede ya dari Aira EV ya, tapi emang agak tegok ke dalam begini sih. Ke dalamnya yuk sekarang. Nah, kalau di interior ya si BYD Atto One ini tuh sebenarnya udah cukup familiar ya, orang udah banyak yang tahu juga. Ini setir bisa gua naik turunin, tapi nggak bisa di teleskopik. Oh bisa teleskopik cuy, gue lupa inget soalnya. Jadi sebenarnya lebih banyak ya yang dikasih gitu sama si BYD Atto One. Tombol fisik ada nih di setir ya kan. Cluster instrumen sama kecil-kecil juga. Head unit juga sebenarnya mirip-mirip lah ya sama Aira tadi. Nggak yang gimana-gimana. Tapi masih ada tombol fisik aja di dashboardnya ini, masih ada tombol fisik buat hazard gitu-gitu di sini. Jadi masih AC juga di sini nih. Jadi lebih apa ya, lebih konvensional gitu ya. Dan buat transmisinya ada di sebelah kanan sini. Tapi kalau tipe yang berbeda kalau nggak salah ya, tipe yang di bawahnya dari si Atto One itu dia transmisinya tuh di sini nih, jadi dinaik turunin gitu. Agak beda dikit emang. Ini tipe tertinggi tentu aja. Dan kalau lihat konsol tengahnya juga lebih proper, lebih gede. Ini lo bisa naruh HP di sini, wireless charging. Terus ada 2 cup holder, di kolongnya ini ada kompartemen lagi. Terus kalau jok sih sama sih ya, dia masih model pocong juga. Cuma kalau tipe tertinggi udah electric seat cuy. Jadi bisa lo atur secara pakai tombol aja, nggak usah ribet-ribet. Kayak begitu. Dashboardnya ya namanya mobil di bawah 200 juta ya semuanya pasti bukan soft touch lah ya, masih keras-keras begitu. Oke, sekarang kita coba ke belakangnya yuk. Nah, buat di baris keduanya, ini juga masih lega. Bahkan dengan posisi gue tadi nyetir tadi ya, ini tuh gue masih bisa selonjoran yang cukup dalam gitu kaki gue ke jok depan. Dan bisa dilihat ini ya sekitar sejengkal lah ya, jarak dengkul gue ke jok depan. Headroom juga masih lumayan lega. Ya sekitar 6-7 jari lah, jadi masih ada rongganya. Ya joknya gitu, ini sih bisa diatur headrestnya. Dan ada headrest buat penumpang juga di tengah, jadi bisa bertiga nih sebenarnya kalau kecil-kecil. Tapi nggak ada handrest, jadi ya udah kosongan. Di sini ada kompartemen yang bisa kita pakai buat nyimpen-nyimpen, tapi nggak ada ini ya, kisi-kisi AC gitu nggak ada. Udah sih gitu doang, tapi ini lebih enak. Buat spesifikasi motor listrik ya, si BYD Atto One ini tuh punya motor listrik bertenaga 55 kW dan torsinya itu 135 Nm. Torsinya sih cukup gede ya buat sebuah city car, dan dia tuh didukung sama baterai LFP dengan kapasitas tuh 30 kWh atau kWh, dan ada 2 nih baterainya. Jadi yang tadi gue bilang 30 kWh, ada juga yang baterai 38,88 kWh. Nah, itu jadi ada 2 varian. Buat yang varian yang 30 kWh itu dia jarak tempuhnya sampai 300 km. Sementara kalau buat yang 38,8 kWh jarak tempuhnya bisa sampai 380 km. Kayak gitu. Buat harga sih jelas si BYD Atto One lebih mahal ya. Jadi di varian termurahnya aja harga itu 199 juta. Sementara varian tertingginya ditawarkan sebesar 245 juta. Ya kalau dibandingin REV emang agak jomplang ya. Nah jadi itu ya tadi perbandingan antara si Atto One sama Aira EV. Nah kesimpulannya, Wuling Aira EV cocok buat mobilitas perkotaan. Harga yang ramah di kantong juga bikin mobil listrik mungil ini punya value tinggi. Kalau BYD Atto One memang ditawarkan lebih mahal, tapi ada fitur-fitur yang lebih canggih di mobil listrik ini. Bahkan varian tertingginya bikin tetap pede dipakai perjalanan keluar kota terdekat.
Jadi itu ya kesimpulannya ya, perbandingan antara BYD Atto-One sama si Wuling Aira EV. Ya dengan harga segitu sih ada plus minus pasti ya. Dan gimana menurut lo? Kasih pendapat lo di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga buat like dan subscribe channel Yuzen Indonesia untuk mengetahui video otomotif berikutnya. See you in the next video. Dadah!